Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Yang saya hormati saudara-saudaraku dimanapun berada, wabil khusus yang saya hormati, yang saya muliakan saudara-saudaraku yang sudah subscribe di channel Padepokan Galih Manunggal. Semoga senantiasa diberkahi oleh Allah dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Amin Allahumma amin. Saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita ucapkan syukran jazilan ala ni'matukum. Kita ucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmatnya, hidayahnya, dan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Salawat beserta salam marilah kita curahkan, marilah kita limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita semua diakui menjadi umatnya beliau, yaitu dan kita mendapatkan syafaat utamanya. Amin Allahumma amin. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, pada kesempatan yang berbahagia ini di channel Padepokan Galih Manunggal bersama saya Ki Jati Kendeng, tidak akan atau tidak pengijazahan. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan sedikit menerangkan, saya akan sedikit ngasih tahu atau memberi pengalaman, menunjukkan sesuatu kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel Padepokan Galih Manunggal dan kepada saudara-saudara semua dimanapun berada. Saya akan menunjukkan sesuatu yang mungkin banyak orang yang cari, bahkan sampai harganya atau fantastis. Jadi nilai jualnya sangat mahal, sangat fantastis. Banyak sekali orang yang memburu benda ini, berlomba-lomba mencari dari ujung ke ujung dan seterusnya. Karena apa? Karena benda ini sangat luar biasa. Bukan isian, bukan asmaan atau apa, tapi alami, tinggal diaktifkan saja. Dan memang 1001 ya, 1001, makanya jarang sudah langka barangnya, makanya harganya sangat fantastis dan bukan orang sembarangan yang bisa memilikinya. Yaitu apa yang dimaksud oleh saya, yaitu pring combong atau pring bolong. Mungkin teman-teman semua, saudara-saudaraku dimanapun berada, sudah pernah dengar tentang kehebatan, kedahsyatan pring combong atau pring bolong. Dan mungkin ada juga yang baru dengar. Makanya benda ini yaitu untuk di jalur perjudian ya, sangat masyhur ya, sangat terkenal pring combong, pring bolong itu untuk jimat terkhusus, yaitu untuk jimat judi dadu ya saudara ya. Jadi untuk jimat judi dadu memang sangat luar biasa, dan pokoknya ya kalau buat judi dadu insya Allah lah ya, banyak menangnya, bahkan bandarnya bisa nyampe dibangkrutkan, dikalahkan. Sudah saya buktikan sendiri ya, mungkin bukan saya cuma ngawasi, saya cuma melihat ya, teman yang bawa atau murid yang bawa, kemudian untuk tester, dan pernah juga dipinjam oleh beberapa teman. Namun sekarang saya minta lagi aja, karena ketika dipinjamin sudah banyak uang, lupa, bahkan ingin memiliki. Alasannya ntar dikembaliin, ntar. Kayaknya saya minta dengan paksa.
Ya, saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah ya. Mungkin sudah banyaklah yang tahu tentang pring combong atau pring bolong. Nanti saya kasih tahu, saya kasih tunjuk. Ini bentuknya rapat ini ya. Memang ini biasanya saya booster, saudara. Untuk membooster yang ketika saya ada order atau ada pesanan pembuatan azimat atau jimat judi, saya booster pakai ini. Ya alhamdulillah 99% tajrib atau qabul hajat. Saya buka, barangkali teman-teman, khusus buat teman-teman ini ya, buat saudara-saudaraku dimanapun berada yang sudah subscribe di channel Padepokan Gali Manunggal ya. Ini saya perlihatkan pring combong asli dari alam. Nanti saya terangkan yang asli bagaimana, yang palsu bagaimana, karena ada beberapa tamu juga yang datang pernah memaharkan pring bolong atau pring combong, ternyata itu palsu dan harganya ya jutaan waktu itu. Ya kalau saya katakan ya ketipu gitu. Kenapa? Karena ketika dites itu nggak hebat, nggak ada fungsinya. Ketika main ya kalah. Namun ketika barangnya dibawa ke saya lihat kan itu kosong, saudara. Jadi hanya ya buatan tangan manusia lah ini. Nanti saya kasih tahu bagaimana yang asli dan sejarahnya kenapa saya dapat pring ini luar biasa ya, saudara. Ini agak susah karena ini memang udah lama nih nggak saya buka ya. Lama nggak saya buka. Saya ada dua, saudara. Untuk pring combongnya, untuk pring bolongnya saya ada dua. Ini agak susah ya, sebentar ya. Jadi fungsinya ya sebenarnya selain untuk judi juga ada, cuman powernya atau menonjolnya, hebatnya, faknya ya, spesialnya di bidang perjudian atau lebih khususnya itu di judi dadu, saudara. Itu sangat luar biasa. Saya pernah beberapa mempraktekkan mentester, cuman nggak amanah ya orangnya, jadi ya saya minta aja saya museumkan di Padepokan. Tapi saya gunakan untuk membooster kayak jimat, judi gitu. Judi semuanya, kartu, sambung ayam, dadu gitu. Yang spesialnya sih paling mudah yang dadu. Ada namanya ajian kumbang pring, itu juga ada. Ya ini saudara, saya kasih tahu tentang barangnya pring combong. Ini murni alam, saudara. Alhamdulillah ini sudah saya dapatkan sudah 3 tahun yang lalu. Ya, ini barangnya. Nah, ini bolong ini, saudara, kameranya. Nah, ini bolong. Nah, ini bolong. Jadi dari sebelah sini yang dimaksud pring combong atau pring bolong, biasanya kalau ada yang hewan, ini karena hewan, kumbang ya, karena kumbang. Kemudian ada juga pring yang ininya bolong karena hewan, karena kumbang ya, tapi tidak tembus, cuman sebagian aja. Nah, itu bukan pring combong, itu bukan pring bolong. Nah, tangan-tangan jahil manusia itu ditembusin di sininya, ininya ditembusin. Nah, itu tidak berkhasiat atau itu tipu-tipu ya. Namun yang asli, pring combong yang asli, pring bolong yang asli di sini ini karena hewan, kemudian keluarnya juga karena hewan ya, karena hewan. Ini kecil, nanti memang agak ini ya, kecil banget karena pas keluar hewan itu kumbang. Jadi bolongnya tadi
Ini bolong, saya sensorkan. Nah, itu bolong ya. Jadi bolongnya tuh karena hewan ya, ini bolongnya karena hewan. Dari sini juga bolong. Tuh. Ya, inilah yang dinamakan pring combong atau pring bolong, spesialnya untuk judi dadu. Kalau pakai ini bandar ya bisa KO, bisa kalah. Bahkan pengalaman saya ketika tester dulu, sebelumnya tunggu dulu, satu lagi belum ya, kasihan yang ini sudah dipertunjukkan namun yang satunya tidak. Nanti ada kecemburuan ya. Ini sama saudara, ini bolong, ini karena hewan juga, ini karena hewan ya tuh, bentuknya tidak rata karena hewan ya. Ini bolong juga tuh, bolong tuh kan, cahaya tembus. Ini namanya pring bolong atau pring combong. Jadi pada dasarnya untuk pring combong atau pring bolong ini, tembus yang dari sini karena hewan ya, ini dilubangi karena hewan, kemudian tembus dari sini juga karena hewan. Jadi masuk karena hewan, keluar karena hewan. Namun banyak yang masuk ya, berlubang di sini karena hewan, tapi kumbangnya itu atau hewannya itu tidak ditembuskan. Ini banyak. Kemudian tangan-tangan manusia itu bagaimana caranya agar dibolongin sendiri agar seolah-olah bisa tembus. Antara ini sama ini tembus. Ini nggak bisa saudara. Harus dari alam, harus dari hewan itu sendiri. Itu yang asli. Ya, itu yang asli. Jadi masuk dilubangin karena hewan, kemudian keluarnya pun karena hewan. Jadi tembusnya itu benar-benar karena hewan, tidak ada campur tangan manusia. Namun pengalaman saya yang ada beberapa tamu yang kesini yang menanyakan tentang pring bolong itu, pring combong itu, masuk lubangnya ini dari hewan, kemudian pas tembusnya ini bukan karena hewan, tapi karena tangan manusia. Alhasil faedah, karomahnya dan fungsinya ya tidak ada. Karena itu memang bukan pring combong atau pring bolong yang diharapkan. Ya, itulah tadi saudara, untuk masalah pring bolong, pring combong ini memang sangat luar biasa sekali, saya akui, dan mungkin juga teman-teman, saudara-saudaraku juga sudah paham tentang masalah pring combong atau pring bolong ini. Dulu sekali, jadi 1 tahun yang lalu lah ya, 1 tahun yang lalu memang ada beberapa kolektor pring combong yang memang waktu itu dari sana jauh ya, datang jauh-jauh dari Pati, jauh-jauh, tempatnya di sana, ujung sana, kemudian silaturahmi ke Padepokan, kemudian menanyakan perihal mencari pring bolong atau pring combong. Akhirnya waktu itu saya tunjukkan, saudara, inilah pringnya Pak, gitu kan, pringnya memang seperti ini, saya bilang gitu. Nah, terus ketika sudah, dia ada niatan mau beli, katanya, ya udah Ki, saya siap beli, harga berapa kan gitu. Waktu itu ya fantastis dong, orang susah carinya dan memang keasliannya, dan dia juga bawa praktisi kalau nggak salah, bawa paranormal waktu itu. Kemudian dicek, wah iya ini, coba ditester bisa Ki. Oh bisa, ayo, kapan kita tester. Nah, akhirnya tester, uji coba saudara, uji coba waktu itu. Saya kan di Pati, di Jawa Tengah, yang terdekat kan di kota besarnya berarti Semarang. Di Semarang waktu itu saya nanya teman yang pas nyoba ini tahu. Akhirnya tester, ini tester dulu Ki, nanti kalau oke menang
baru saya bayar. Nah jadi saya tahu gitu. Loh, kalau saya kan memang ya kalau mau beli ya oke, enggak apa-apa. Kalau memang keasliannya biar si pring combong ini biar unjuk gigi kan gitu. Karena juga keilmuan ataupun azimat atau jimat memang harus ada tester, memang harus ada uji coba agar keyakinan itu muncul dan timbul gitu saudara. Akhirnya berangkat gitu. Dan bodohnya saya ya teledor lah ya. Saya teledor waktu itu memang kayak yang saya lihat memang saya tidak ada unsur tidak ada kecurigaan sama sekali saudara. Saya tidak ada kecurigaan sama sekali, saya tidak ada. Waktu itu saya berangkat, nah satu mobil sama dia, sama tamu saya yang mau membeli ini katanya. Kemudian saya sendirian waktu itu, dan yang saya bikin yakin memang dia meninggalkan uang di rumah ini buat di rumah kan gitu. Dia nilainya sekitar 2 gepok lah ya, 2 gepok uang 100 ribuan semua. Dan akhirnya yaudahlah ayo berangkat kita Semarang. Saya waktu itu trader, saya benar-benar trader, tapi alhamdulillah sudah masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu saya berangkat sama tamu saya ya, berarti supir, kemudian yang di depan 1, waktu itu 4 orang sih ya, dan yang di belakang 3, saya diapit di tengah. Berangkat sampailah ke Semarang saudara. Ceritanya sudah sampai di Semarang, dan memang waktu itu langsung main, dan bukan saya yang main, bukan saya, karena memang saya nggak senang yang judi-judi itu, saya memang nggak senang dan nggak suka gitu. Nah, akhirnya ya udah bapak aja silakan yang main. Ya, waktu itu ya singkatnya cerita menang gitu sampai selesai kalau nggak salah sampai jam 3, sampai jam 2, sampai jam 2-an selesai lah semua. Ya memang waktu itu bandar memang bangkrut, karena kan kalau di tempat dadu judi kan rame itu, banyak orang. Dan yang melihat waktu itu memang wah kok bapak ini menang terus ya, diikutin besar. Yang saya lihat nih ya, dia pasang besar, semua orang-orang di situ ikut besar, keluar besar katanya. Nah yang pegang ini keluar kecil, keluar kecil. Jadi kinerjanya seperti itu. Nggak bisa, kan ada juga yang kayak gini terus bisa melihat isi dadu. Wah itu nonsen, itu nggak bisa. Jadi kalau ada presentasi pring combong, pring bolong yang bisa melihat isi dadu ya dari jarak jauh katanya. Jadi ada orang yang lihat, ada orang yang masang. Jadi yang jarak jauh dilihat itu dadunya berapa kan gitu. Terus nanti di WA atau dikabarin, oh nanti keluarnya sekian. Itu enggak saudara, itu bukan seperti itu salah. Tidak seperti itu kinerjanya. Kinerjanya yaitu dadu yang ikut ini. Kita masang berapapun dadu ikut. Kita masang besar contoh ya, ikut besar. Kita masang kecil ikut kecil. Kalau waktu itu memang saya testernya bebas 6. Nah alhasil waktu itu menang ya lumayan bahwa menangnya. Saya juga ya sudah nggak apa-apa ya. Akhirnya pulang saudara. Waktu itu kita rencana mau di hotel karena kan udah mulai fajar juga ya, hampir jam 2-an. Saya nggak mau langsung pulang karena bahaya juga, posisi ngantuk capek, mending kita istirahat dulu di Semarang waktu itu. Dan waktu itu di tengah-tengah jalan memang ya mafia sebenarnya, penjahat, artinya pengen ngerampas ini gitu. Dan waktu itu saya sendirian, namun dengan pertolongan Allah, dengan izin Allah, alhamdulillah saya masih selamat, dan barang ini pun tidak jadi dirampas dan tidak jadi dimaling, tidak jadi dirampok. Saya kalau cerita itu agak emosi, namun biar teman-teman berbagi cerita ya saudara ya, berbagi cerita. Akhirnya singkat cerita nggak bisa ngambil ini dengan kuasa Allah, saya diselamatkan oleh Allah dengan caranya. Jadi waktu itu di tengah mobil saya diapit ya, jadi udah waktu itu pisau lipat itu yang cekrek gitu kan, udah dikalungin di leher saudara. Oke, serahkan bambu itu.
atau aki saya atau mati. Waktu itu wah, dalam hati saya kalau panik ini bahaya. Akhirnya saya santai saja. Saya bilang gini, kalau bapak-bapak pengen bambu itu ambil aja, nggak apa-apa. Saya dalam satu malam mencari itu bisa 10, bisa 5 kok. Ngapain yang 2 itu direbutkan? Bawa aja, nggak apa-apa. Ya kan? Jadi dikira bodohnya tamu saya itu, penjahat itu, bambu ini ada di tas. Karena saya kan bawa tas. Biasanya kan kemana-mana saya bawa sajadah, bawa pipa gitu kan. Nah, dikiranya bambu ini ada di tas. Ternyata bambu ini saya sembilitnya di sini, saudara. Dia nggak tahu. Dan saya memang barang ini nggak boleh jauh dari saya, nggak bisa lepas dari saya. Ya, ambil aja, saya bilang, ambil aja. Saya bisa nyari pring bolong ini bisa 10 dalam satu malam. Itu pura-pura saya, saudara. Itu strategi saya agar saya lolos. Alhamdulillah dengan izin Allah, ya. Namun sebelumnya ya luar biasa. Naluri manusia itu panik pasti ada. Panik, ya. Tapi kalau paniknya berkelebihan itu bahaya. Tapi waktu itu saya santai, ya kan? Saya santai dan saya baca waktu itu saya baca tentang ilmunya Prabu Siliwangi, namanya Haikal HPS, Haikal Prabu Siliwangi. Ada keilmuannya. Saya baca itu yang dulu dari penjelasan dari guru saya di Cirebon. Nah, saya baca dan dia akhirnya agak linglung ya kalau saya katakan. Ini manggut-manggut aja. Termasuk ilmu gendam juga kan saya baca. Dan ya udah ambil aja Pak, kata saya. Itu di mobil. Pak, itu di tas. Gak usah berebut, gak usah ngacem-ngacem ya Allah. Saya bilang. Tapi di depan turunkan saya. Saya keluar dari mobil ini di depan biar saya bisa naik Grab. Saya bilang, ya diam aja gitu kan. Nah akhirnya uang yang tadi menang judi itu saya minta, yang uang judi itu, dan dia waktu itu nggak meriksa tas itu, enggak, ya percaya aja bahwa barang itu ada di tas. Karena pas berangkat itu tahunya barang tahu ditaruh di tas sih. Nah pasti pulangnya pasti taruh di tas lagi, mungkin melihatnya di situ. Akhirnya dia nurunkan saya di pinggir jalan, dia plus langsung kencang banget karena mungkin senang nih barang udah ada di mobil gitu kan, dengan gratis. Kalau masalah uang yang judi tadi udah gak ada urusan lah. Akhirnya saya pulang, saya cari pesan Grab waktu itu ya, saya cari hotel, kemudian saya istirahat, besoknya saya pulang. Singkat ceritanya ya bambu ini masih di saya. Jadi luar biasa saudara. Jadi semenjak kejadian itu ada tamu yang ingin lihat lah, yang ingin memaharkan lah, bullshit, omong kosong. Orang gak punya uang tapi angan-angan tinggi. Akhirnya kriminal yang ditindak lanjuti yang dilakukan. Itu pengalaman saya pada pring bambu ini, pring combong ini saudara. Ya, itu hanya berbagi pengalaman kepada saudara-saudara semua. Ya inilah bentuknya pring bolong atau pring combong yang mungkin penasaran, dan mungkin banyak orang yang penasaran dengan benda ini, kedahsyatan ini, tapi sangat luar biasa. Namun saran saya saudara, hati-hati kalau mau mencari barang-barang yang seperti itu, hati-hati. Banyak oknum, serius, banyak oknum yang tidak tanggung jawab. Ya, kasihan saudara. Kalaupun ada, ya kan, itu 1001. Dan kalaupun ada, harganya itu semua 5 juta, 10 juta, itu enggak
Nggak logis harga segitu, nggak bakal harga segitu, nggak logis. Apalagi 1 juta, 2 juta, nggak logis saudara. Punya pencombong, punya pringbolong, barang yang langka, yang 1000 mungkin di dunia ini ya jarang orang yang punya. Masa iya dijual 1 juta, 2 juta? Kan nggak mungkin, ya kan? Banyak yang oknum, banyak yang palsunya. Makanya hati-hati saudara, ya. Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah tadi pengalaman saya bersama kedua azimat yang istimewa yang saya rawat, ya. Tapi tetap saudara, kekuatan karomahnya, barokahnya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini tanpa izin Allah, tanpa kodrat Allah, tanpa kehendak Allah, ini bukan apa-apa. Yang jelas adalah kehendak Allah Azza wa Jalla. Ini hanya sebuah syariat, ini hanya sebuah pelantara. Namun kekuatan yang maha dahsyat, yang maha hebat adalah Allah Subhanahu wa taala. Oke? Baik saudara-saudaraku dimanapun berada, itulah tadi cerita pengalaman saya tentang kedua ring combong ini. Tujuannya apa? Tujuannya karena saya ingat, ya, agar teman-teman semua, saudara-saudaraku semua, khususnya yang subscribe di channel Padepokan Gali Manunggal, tidak kena tipu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Oke? Semoga saudara-saudara semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih yang sudah menyaksikan video saya. Semoga sehat selalu. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.